asyara fil amal bil hisabil falaki. Masalah ke-15 tentang mengamalkan hasil hisab. Mengamalkan hasil hisab ilmu falak. Idza athbatatil hisabul falaki wujudal hilali, apabila hisab ilmu falak telah menetapkan adanya hilal, sawa'an bihisabi manazil qamari awin nujumi, baik perhitungannya adalah dengan menghitung letak-letak bulan atau bintang-bintang, walakin lam yural hilal, akan tapi kenyataannya hilal nggak kelihatan. Ketetapan yang baru kan hitungan 2 derajat di atas, 2 derajat dah kelihatan. Hitungnya 2 derajat tapi nggak kelihatan. Atau ikut yang lama 3 derajat misalnya, atau yang dulu banget 4 derajat misalnya. Hitungnya udah sampai ke situ ternyata belum kelihatan. Gimana itu? Fakhtalafal ulama'u bil amali bihi ila arba'ati aqwalin. Maka ulama berbeda pendapat tentang bagaimana mengikuti hasil hisab itu, terbagi 4 pendapat. Al-qaulul awwalu jawazul amali lil hisabi lil hasib wal munajjimi faqat wa la yujzi'uhuma 'anil sawmi wa la yujzi'uhuma taqliduhuma wal 'alam biqaulihima. Qala bi hadzal Nawawi wa Ibnu Hajar al-Haytami fi kitabih At-Tuhfah wa Fathul Jawad wa ghairihima. Kalau pertama adalah boleh mengikuti hasil perhitungan tadi, tapi hanya bagi yang hitung dan orang yang hitung falak dan yang hitung letak bintang tadi, bagi mereka saja. Boleh. Tapi itu puasanya pun tidak mencukupi. Mereka mengamalkan, mereka boleh, bukan wajib ya, mereka boleh. Mereka hitung, hilal dah kelihatan di tanggal itu, ternyata ru'yah nggak berhasil, lalu mereka mengamalkan gimana? Boleh. Untuk mereka saja yang bisa perhitungan itu. Nah, itu pun karena yang lain belum puasa, dia puasa, tidak cukup puasanya nggak jadi. Saya boleh. Cuman wala yajuzu ghairihima taqliduhuma wal 'amalu biqaulihima. Bagi selain mereka tidak boleh ikut mereka dan mengamalkan qaul mereka, enggak boleh. Jadi hanya bagi pelaku saja, pelaku penghitungan itu saja. Ini pendapat Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Tuhfah dan Fathul Jawad. Ini qaul pertama. Qaul kedua, jawazul amali lahuma faqat. Mereka keduanya boleh mengamalkan hasil hisab mereka. Wa yujzi'uhuma ma'a dzalika 'anil fardhi. Dan itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi dari puasa fardu. Maksudnya puasa mereka sah, dihitung gitu. Kalau yang pola awal tadi kan puasanya enggak dihitung. Coba tadi yang enggak subuh berjamaah di bawah ada enggak? Siapa yang subuh enggak sholat subuh bareng di sini? Siapa lagi jujur Ramadan ini? Cuma satu. Siapa lagi? Ada lagi enggak? Ihsan mana tadi? Jakarta sama siapa? Walaysa bima thabata ru'yati idh ru'yatu tujibul amal. Dan kedudukan hisab ini beda dengan ru'yah. Kalau ru'yah itu sudah thubut ya sudah wajib diamalkan.
Wa hadzal qaulu mujawwizun min ghairi ijabin. Qaul ini hanya membolehkan tapi tidak mewajibkan. Boleh puasa dalam itu tapi tidak menjadi wajib ikut qaul itu. Sahhadzal qaula Ibnu Rif'ah. Yang mensahihkan ini siapa? Ibnu Rif'ah. Wa naqalu an ashabi Syafi'i. Ibnu Rif'ah menukil ini dari murid-murid langsung Imam Syafi'i. Wa qala Ibnu Khatib wa Ibnu Hajar aidan fi Kitabil Ubad. Kalau ini juga disampaikan oleh Khatib Asy-Syibini Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Ubad. Ini qaul kedua. Mereka saja yang boleh mengamalkan, mereka puasanya sah. Al-qaulu tsalitsu wujubul amali 'ala al-hasib wa 'ala man saddaqahu. Wajib mengamalkan hasil hisab tadi. Wajib atas siapa? Atas yang menghisab, atas ahli hisabnya, dan atas orang yang mempercayainya. Wa huwa alladhi ta'amadu Syekh Ar-Ramli wa waladahu Muhammad wa Tablawi wa ghairuhum. Ini yang menurut Imam Syihabuddin Ar-Ramli dan anaknya juga serta Imam Tablawi semuanya mengatakan bahwa inilah yang mu'tamad. Wajib mengamalkan, termasuk orang yang percaya juga wajib mengamalkannya. Al-qaulur rabi'u qaulul keempat. Ini mazhab Syafi'i semua ini ya. La yajuzul 'amalu bihisabihi wa la li ghairihi taqliduhu. Yang ahli hisab enggak boleh mengamalkan hasil hisabnya dan orang lain juga tidak boleh taklid padanya. Udah nganggur aja. Wa la yaji'u wahidan minhuma. Dan kalaupun puasa enggak sah dua-duanya. Mau yang taklid, mau yang ahli hisabnya enggak jadi puasanya. Ini yang paling keras. Qala bi taqid as-subki fi syarh al-minhaj wa qala bi taqid al-'id. Bi taqid al-'id juga benar-benar la yajuzu i'timad hisab fi shalat wa shaum. Dalam salat dan puasa enggak boleh. Wa dzakara rajul Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal. Ini dirajihkan oleh Habib Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal rahimahullah. Gini. Nah, sekarang lau syahida biruyatil hilal. Seandainya ada yang bersaksi, saya melihat hilal. Berapa orang? Wahidun aw isnani, satu orang atau dua orang. Cuman waqtada ilmul hisabi adama imkani ru'yatihi. Tapi kalau menurut ilmu hisab falak atau nujum, tanggal itu tuh gak mungkin bisa dilihat karena masih di bawah 2 derajat misalnya, gak mungkin kelihatan. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi dzalika katsiran. Kalau begini gimana? Ikhtilaf juga. Fafil mas'alati qaulani masyhurani. Tapi ringkasnya ada dua qaul yang masyhur. Al-qaul awal qala Subki. Yang Subki mengatakan la tuqbalu hadhihi syahadah. Persaksian ini tidak diterima. Li'anna al-hisab qat'iyyun wa syahadatu dhanniyun. Karena hisab itu suatu yang pasti, sedangkan syahadah itu dhanniyah. Bisa iya bisa enggak. Kalau hisab itu hitungannya jelas. Wa dhanniyu la yu'aridu qat'iyyah. Sedangkan yang dhanni itu tidak bisa melawan yang qat'i. Qala Ibnu Hajar al-Haytami walladhi yutajahu minhu anna al-hisaba in ittafaqa aluhu ala anna muqaddimatihi qat'iyyah wa kana mukhbiruna minhum bidzalika 'adad tawaturi rudda di syahad wa illa fala. Ini menurut Imam Subki. Nah, sekarang menurut Imam Hajar al-Haytami yang kuat wajahnya adalah kalau hisab tadi bahwa semua ahli hisab sepakat bahwa metode, rumus dan muqaddimah atau muqaddimahnya itu pasti semua. Lalu yang menyampaikan hasil hisab itu bahwa belum kelihatan itu
mutawatir, banyak banget gitu, nggak mungkin bohong, banyak banget, nggak satu kelompok, nggak satu organisasi, tapi dari mana-mana sama semua, sampai mutawatir, nggak mungkin mereka bohong kalau sebanyak ini nih. Ruddati syahadatu, maka baru ditolak persaksian. Wa illa, kalau enggak ya fala, maka tidak ditolak. Misalnya yang menyampaikan hanya berapa orang, apalagi masih ikhtilaf di antara ahli hisab sendiri. Sebagian bilang mungkin, sebagian bilang enggak mungkin. Berarti enggak ittifaq. Maka enggak bisa ditolak. Wa hadza aula min itlaqi subhi idgha' asy-syahadati. Idza dal hisab qad'i ala sihalati ru'ya. Nah, ini lebih utama daripada pendapat Imam Subki yang secara mutlak menganggap bahwa persaksian itu tidak digunakan tatkala hisab yang qat'i menyampaikan tentang mustahilnya ru'yah. Wal qaulu tsani qabulur ru'yah. Qaul tsani ini justru terima ru'yah. Kenapa? Idla ibrata biqauli ahli al-hisab qala bihil khatib wa salim al-jamal. Ini malah sebaliknya. Justru pendapat ahli hisab enggak perlu didengarkan. Terima ru'yahnya orang yang melihat itu. Nah, dengan adanya beberapa pendapat ini, satu, ada keluasan. Yang kedua, idza hakamal hakim rufi'al khilaf. Nah, nanti kalau seandainya terjadi seperti ini misalnya, maka apa yang diputuskan penguasa atau pemerintah itulah yang menjadi pedoman. Maka khilaf qaul ini udah nggak dipakai lagi. Nah, karena kaidahnya begitu. Ada ikhtilaf tentang ru'yah, tentang apa dan sebagainya, yang memutuskan hakim ya itu. Itu yang dipakai pedoman. Nah, kalau orangnya zalim, orangnya gini, ya itu kan urusan dia dengan Allah Ta'ala. Orang siap nanggung dosa, biarin lah. Misalnya begitu. Tapi dalam fikihnya ini tadi, kalau ada ikhtilaf tentang beberapa pendapat begitu, lalu hakim, penguasa sudah memutuskan bahwa ini begini, ya udah, tinggal mengikuti. Nah, ijlis. Al-mas'alatu sadisa asyar, hukmu shaumi ashabil a'mal wal mihan syaqah. Hukum puasanya orang-orang atau pekerja-pekerja berat. Pekerja berat. Gimana ini? La yajuzul fitru linahwil hassad. Tidak boleh membatalkan puasa. Bagi siapa? Linahwil hassad, bagi para pemanen. Sudah waktunya panen jagung, panen apa, wah dia harus panen itu. Wajazadin nakhli. Jazatin nakhli ini yang mengekstrak, mengambil intisarinya, kurma ataupun sejenisnya, kelapa sawit begitu. Kan perlu tenaga kuat banget itu. Wal harraf, dan para pembajak sawah. Apalagi nyangkul langsung begitu. Wal ghawas, dan para penyelam di laut, orang menyelam di laut, fil bahri, di laut. Wa ummadil manajim, dan para pekerja tambang.
tambang batu bara gitu. Allahu Akbar. Udah keras, panas, Masya Allah. Gimana? Boleh buka? Enggak boleh. Dan semacam mereka mimma ya'mal fil amali syaqqah. Kerja bangunan ngecor, misalnya siang-siang, misalnya begitu. Enggak boleh buka puasa. Illa in istamat fi kulli wahidin sattatu syurut. Kecuali 6 syarat ini terpenuhi, baru boleh membatalkan puasa. Fayubahu lahul fitru. Boleh dia batalkan puasanya. Apa itu syaratnya? Alla yumkina ta'khirul amali ila ma ba'da Ramadan ka syahri Syawal wa ma ba'dahu. Pertama, pekerjaan ini tidak mungkin ditunda setelah Ramadan. Ini nggak dipanen, busuk, misalnya begitu. Baru syarat pertama ini ya. Syarat kedua, wa yata'adzzaru amalu lailan. Dan tidak bisa dikerjakan malam hari. Nah, kalau panen kan masih bisa, pasang lampu panen malam masih bisa. Aw lam yughnihi dzalika fayuddi ila talafihi aw naqsihi naqsan la yutaghabanu bihi. Atau kalau dikerjakan malam hari maka justru kurang manfaat, bisa merusakkan, bisa merugikan, kerugian yang ya nggak bisa diterima gitu, kerugian yang parah kalau dikerjakannya malam hari. Syarat kedua. Syarat ketiga, wa ayyashqa 'alaihi as-shawmu mashaqqatan la tuhtamalu 'adatan bi an tuhibat tubih tayammuma aw al-julusa fil fardhi. Mengerjakannya ini akan menimbulkan kesusahan yang umumnya tidak bisa ditanggung, kesusahan seperti itu, yang akhirnya sampai membolehkan tayamum atau membolehkan sholat sambil duduk. Khilafan Ibnu Hajar, beda dengan Ibnu Hajar. Laqad taqaddama bayan wa yuhibbu tayammuma tafsiluhu. Yang boleh tayamum itu gimana udah dibahas sebelumnya, masalah penyakit, masalah sakit itu. Jadi kalau dia paksakan puasa kerja siang itu, udah habis tenaga, bisa-bisa nggak bisa berdiri, soalnya sambil duduk nanti. Atau dia sakit sampai akhirnya nggak bisa wudu tapi dengan tayamum. Yang keempat, wa ayyan wiyas shauma lailan. Dia niat puasa malam hari, wa yusbihu shaiman. Dan pagi harinya tetap dia mulai puasa. Fala yuftiru illa 'inda wujudil 'udhri. Maka dia tidak batalkan puasanya melainkan setelah adanya uzur tadi, baru dia batalkan puasanya. Bukan dari pagi sarapan langsung 3 piring begitu, udah saya kerja berat. Enggak begitu. Malam niat puasa, pagi tetap menjalankan puasa. Mulai kerja dengan puasa. Tatkala terkena uzur seperti yang di atas tadi, nggak mampu atau masyaqqah yang syadidah, baru dia batalkan. Wa ayyan nomor 4. Nomor 5 sekarang. Wa ayyan yatarakhusa bil fitri lam tazal fitru mubahu an ghairihi kamaridin arad al fitra lil maradi fala budda ayyan ya bi fitrihi rukhsata aydan. Dia buka puasa tadi, membatalkan puasa itu niatnya memang mengambil rukhsah. Mengambil rukhsah, yakni mengambil keringanan yang Allah berikan karena masyaqqat yang tidak tahan, sehingga pembatalan puasa yang mubah ini berbeda dengan pembatalan puasa yang orang seenaknya gitu.
Ini juga seperti kamaridin aradal fitra lil maradi, seperti seorang yang sakit, dia pengen buka puasa karena sakitnya, maka dia tatkala membatalkan puasa itu dalam hatinya niatkan bahwa dia terpaksa buka puasa karena sakit yang tidak tahan yang dia derita. Bukan enak-enakan, senang-senangan, bukan. Apalagi merasakan kegembiraan karena bisa makan siang hari Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. 6. Walla yaqsuta dzalikal amala wa taqlid nafsihi li mahdhi tarakhusi bil fitri. Dan jangan sampai dia sengaja mengambil pekerjaan itu supaya nanti bisa dapat keringanan buka puasa, malahan sengaja. Jadi di tambang itu ada berapa bagian? Ada bagian lapangan, ada bagian pengangkutan, loading, offloading, misalnya penurunan dan pengangkutan yang itu nggak pakai mesin manual, misalnya diangkutin begitu misalnya. Ada bagian nyetir mobil. Nah dia ini misalnya sebenarnya bisa nyetir mobil, bisa, dan itu nggak begitu berat. Malah dia milih yang bagian ngangkutin dan nurunin barang. Dalam hati, saya bagian ini aja lah, biar nanti dapat keringanan puasa. Nah malah nggak boleh kalau begitu. Imtana nggak boleh. Kamu musafirin qasada bisafri mujarradan rukhsah. Seperti seorang musafir, dia sebenarnya safar itu nggak mendesak-mendesak amat, cuma penasaran, pengen merasakan, atau karena ada makanan, atau karena ada apa, itu sengaja puasa supaya boleh membatalkan puasanya bulan Ramadan. Nah itu justru malah nggak boleh. Nah, fahaitsu wujidat hadhihi syurutu ubihal fitru. Nah, tatkala 6 syarat ini terpenuhi semuanya, baru boleh dia batalkan puasa. Sawa'un kana nafsihi aw li ghairihi, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Wa illam yata'ayyan wa wajada ghairahu, walaupun sebenarnya ada orang lain yang bisa mengerjakan, bukan dia satu-satunya orang bisa mengerjakan, tapi memang 6 syarat ini terpenuhi semuanya, boleh dia buka puasa. Qadha, ya qadha, tetap itu pasti itu. Wa in fuqida, kalau tidak ada apa syaratun, salah satu syarat aja kurang di antara 6 syarat itu, athima isman aziman, dia dosa besar kalau dia nggak puasa Ramadan itu. Wa wajib nahyuhu wa ta'ziruhu, dan wajib untuk mencegahnya dan mentakzirnya. Wajib mencegah dan mentakzirnya. Dosanya dosa besar soalnya. Dah selesai. Al-mas'alatu sabi'ata asyarah, masalah yang ke-17. Siyamu yaumin 27 min Rajab wa yaumil nisfi min Sya'ban yaumil 12 min Rabiul Awal. Sengaja puasa tanggal 27 Rajab, puasa nisfu Sya'ban, puasa tanggal 12 Rabiul Awal. Gimana ini? Zakar Dr. Yusuf Qardawi fi kitab Fiqh As-Siyam, As-Siyamul Mubtada'u fid Din, dalam kitab beliau Fiqh Siyam, beliau menyebutkan di antara puasa yang baru, yang bid'ah yang diadakan dalam agama adalah min dimnihi siyam yauma 10 min Rabiul Awal, puasa tanggal 12 Rabiul Awal, wa siyam yaum 27 min Rajab, puasa 27 Rajab, wa siyam yaum nisfi min Sya'ban, puasa pada bulan pada hari nisfu Sya'ban. Wa ja'ala siyama hadhil ayyami muharraman wa mimma ibtada'ahu an-nas. Syekh Suqardi mengatakan ini puasa tanggal itu khusus haram hukumnya, dan mengatakan ini bid'ah buatan orang-orang baru itu.
Itu pada asal Syekh Yusuf Qaradawi. Wa fi ma qalahu nazar. Tapi pendapatnya perlu ditinjau ulang. Wa hadza ta'liqun ijmaliyun ala ma qalahu fi dzalik. Nah, ini adalah komentar yang global tentang pendapat beliau tadi. Pertama adalah puasa tanggal 27 Rajab. Zakara anna an-nasa yasumunahu bihujjati i'tibarihi min ayyamil islam allati an'ama Allah fiha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi ni'amin kubra yajib an tudhkara fatushkar. Syekh Qaradawi menyebut dalam kitabnya Idris bahwa orang-orang berpuasa tanggal 27 Rajab itu dengan alasan bahwa itu adalah salah satu hari besar Islam yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan besar atas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seyogyanya diingat, diperingati dan disyukuri. Orang-orang bilang begitu, makanya puasa. Ini kata Syekh Qaradawi. Terus gimana komentar kita? Wa ma dzakarahu laisa dalilan khassan li istihbabi siyam. Apa yang beliau sebutkan itu bukanlah dalil khusus untuk sunnahnya puasa. Bal bil farahi wal istidkar. Tapi dengan kegembiraan dan untuk memperingati lima jara di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Isra wal Mi'raj min azimil ayat wa durusil lati yastafidu minha al muslimun fi waqi' hayatihim. Nah, itu untuk digembirakan, kita harus gembira dengannya, untuk diperingati karena peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penuh pelajaran bagi umat Islam dalam kehidupan mereka. Fa yatadhakkurunaha imtithalan li amrillah ta'ala min qawlihi wa dzakkirhum bi ayyamillah. Maka mereka memperingatinya karena mentaati perintah Allah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Berikan peringatan pada mereka tentang hari-hari pentingnya Allah. Wa ma naqalahu 'an Syekh Ibnu Qayyim, pendapat yang dinukil oleh Syekh Qaradawi dari Ibnu Qayyim bi annahu lam yadulla dalilun 'ala takhsisil yaumi bisamin, bahwa tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan pengkhususan puasa 27 Rajab itu, ini ghairu sahih, enggak benar itu. Fastadalla bi nafyil wurud fil kitab wa sunnah. Maka Syekh Qaradawi menjadikan bahwa tidak ditemuinya dalil itu, tidak ditemuinya riwayat itu sebagai dalil. Karena riwayatnya enggak ada, maka itu jadi dalil bahwa itu enggak boleh dikerjakan. Sedangkan wala sihul istidlal bin nafyi, sedangkan menjadikan dalil, apa yang dijadikan dalil? Nafyil wurud, tidak adanya riwayat itu sebagai dalil, itu enggak bisa itu. Duna mura'atil adillatil ukhra, tanpa memperhatikan dalil-dalil lain. Ini kebanyakan orang salafi juga begitu. Enggak ada dalilnya berarti enggak boleh, enggak ada dalilnya berarti haram, langsung gitu. Fal istidlal bi mutlaqit tarki, maka beristidlal mengambil dalil dengan sekedar karena Rasulullah tidak mengerjakan, laisa hujjatan kama dzakarul ulama, itu bukan hujjah. Rasulullah enggak mengerjakan, itu bukan hujjah. At-tarku laisa hujjah, at-tarku laisa dalilan. Kecuali kalau Rasulullah melarang. Kaifa wa qad warada at-targhibu fi sunnatil musyarrafati wal hathu ala siyamil ashhuril hurumi wa syahrul rajab ahaduhuma. Bagaimana kok itu bisa dijadikan dalil, sedangkan dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ ada targhib, dorongan untuk puasa pada Ashhurul Hurum. Apa aja Ashhurul Hurum teh? Apa? Rajab terus, Muharram terus,
Dzulqa'dah terus Dzulhijjah. Ya urutannya dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Asyurul Hurum. Minha arba'atul hurum. Nah, itu kan dianjurkan menambah amal-amal soleh termasuk puasa. Wa syahrul Rajab ahaduhuma. Dan Rajab itu salah satu dari Asyurul Hurum. Loh, kenapa kok langsung dibid'ahkan? Hanya dengan alasan enggak ketemu riwayat Rasulullah puasa tanggal itu. Enggak bisa itu. Fahsyarul Rajab sahhat targhibu fi siyamihi umuman liqaulihi min Asyurul Hurum. Maka puasa bulan Rajab itu telah sah, jelas targhib untuk puasa bulan Rajab itu secara umum karena dia termasuk Asyurul Hurum. Faqad sa'an wa sallallahu alaihi wasallam qauluhu sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Puasalah dari Asyurul Hurum dan tinggalkan. Puasalah dan tinggalkan, puasa dan tinggalkan dari Asyurul Hurum. Nah, berarti kan boleh. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Maksudnya nggak wajib. Sebab kalau anda nggak ada watruk begitu seperti wajib nanti jadinya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa itu sunnah. Wa qala bi asmi thalathah fa dhammaha thumma arsalaha. Beliau hitung sampai 3 kali, dihitung dengan jari beliau. Digenggam kemudian dilepaskan. Jadi fala yajuzu man usami manusiami fihi. Berarti enggak boleh melarang-larang puasa pada hari itu. Kama qala Izzuddin bin Abdussalam wal Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Bagaimana pendapat Imam Izzuddin bin Abdussalam dan Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Wa yaumu 27 min Rajab min dhimni syahril matlub as-shawmu fihi. Nah, namanya bulan Rajab itu kan tadi tanggal 1 sampai 30 Rajab semua. Kalau itu Rajab semua, tanggal 27 apa bukan Rajab? Ya kan termasuk Rajab. Dan kenapa yang itu dilarang? Oh nggak boleh. Kalau 1 Rajab boleh, 5 boleh, 27 oh jangan, bid'ah. Gimana kok bisa begini ini? Sedangkan itu nggak ada larangan langsung, kok malah dilarang, kan aneh gitu. Sementara itu termasuk bulan Rajab. Nah, orang mau milih tanggal 1, tanggal 5, tanggal 20, yang penting masih Rajab kan termasuk dalam anjuran puasa Asyurul Hurum. Gitu maksudnya. Fala mani' min siyami li itlaqi syar'il amra bis-siyam fi. Maka tidak ada penghalang untuk puasa pada tanggal itu. Karena syari' Allah dan Rasulnya itu memerintahkan puasa secara mutlak. Nggak ada pengecualian. Kalian puasa bulan Rajab kecuali 27, nggak boleh. Nah itu baru nggak boleh. Jadi kan nggak ada pengecualian begitu. Mutlak. Pokoknya Asyurul Hurum silahkan perbanyak puasa. Illa ayya'taqida annahu la yajuzu siyamu ghairihi, yajuzu siyamu ghairihi. Kecuali kalau dia beranggapan bahwa puasa Rajab selain 27 nggak boleh. Lah itu baru nggak boleh itu. Kalau puasa tanggal 27 sambil berkeyakinan, ayo mumpung 27 ini tinggal sehari, besok nggak bisa. Nah itu salah kalau begitu. Itu salah. Kalau menganggap bahwa yang boleh puasa, yang bagus puasa hanya tanggal 27. Nah itu salah. Wa ma'ama sabaqa ruwiyat ba'd riwayati fi siyam 27 Rajab khususan. Selain itu juga bahwa kenyataannya ada riwayat-riwayat tentang puasa tanggal 27. Faminha ma rawahu Abu Musa al-Madini min hadits Abu radhiyallahu anhu man shoma yawma 27 Rajab kan wallahu siyama 60 syahran. Imam Abu Musa al-Madini meriwayatkan sahabat dari Abu Sa'id Hurairah radhiyallahu berkata, barang siapa puasa tanggal 27 bulan Rajab, maka Allah Ta'ala tulis baginya pahala puasa 60 bulan. 60 bulan itu berapa tahun berarti? Hah? 5 tahun. Nah, berarti kan puasa 5 tahun, coba bayangin.
dengan puasa sehari bulan Rajab dapat pahala puasa 5 tahun. Wa huwa yaumul ladzi habata fi Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hari yang malaikat Jibril turun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala anhu Hafidz Iraqi rawahu Abu Musa al-Madini fi kitab al-Fadail layali wal ayyam min riwayat Syar bin Hausyab anhu. Ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Madini dari kitab Fadail layali dari Syar bin Hausyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya memang kalau diteliti sanadnya memang ada lemahnya, tapi bukan berarti nggak ada dalil lalu langsung dibid'ahkan. Sementara ini hadisnya bukan maudhu, hanya lemah gitu. Wa Syar bin Hausyab hasanul hadits inda jumlah ahli hadits. Dan ternyata tentang lemahnya ini pun masih ikhtilaf. Sebagian mengatakan itu hasan. Karena yang poinnya kan Imam Syahr bin Hausyab ini sebagian mengatakan lemah, sebagian mengatakan hasan. Inda jami' ahli hadis, sebagian ahli hadis mengatakan itu hasanul hadis. Qala Hafidz Ibnu Shalah wa Syahrul qad wathaqahu Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa ghairu ma walladhi dzikra fihi Ibnu Abi Khaythama annahu thiqah. Hakwa Yahya bin Ma'in waqta alaihi wal qalbu ila hada amyal wa idza jumani kutubihim fi du'afa. Nah, ini memang dalam mendhaifkan atau menghasankan itu bukan patokan paten, masih mungkin ada khilaf. Sehingga Imam Syahr bin Hausyab ini poinnya kan di situ. Sebagian ulama mengatakan itu dhaif, tapi juga ada yang mengatakan ini sih kok kuat. Ini siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Bahkan Ibnu Abi Khaythama mengatakan siqah dia. Ini dari pendapat Yahya bin Ma'in, dan ini lebih saya sukai. Walaupun sebagian ulama menyebut beliau termasuk orang yang dhaif hadisnya. Laqad dzakarahu Abu Nu'aim al-Hafidz fi man dzakarahu fi Hilyat al-Awliya wa fi jarhi min akhdhihi kharitatan min Baitil Mal ala jihad al-khiyanah wa huwa mahmalun yudra anhu al-qadah al-musqit. Wa qala Ibnu Hibban innahu saraqa 'aibatan min adilihi fil haji ghairu maqbul wallahu alam. Nah, yang mengatakan lemah itu kan karena ada berita beliau pernah mencuri peta dari Baitul Mal. Ada begitu. Tapi ini masih bisa ditahmil atau ditakwil bahwa itu bukan suatu yang bisa langsung memvonis beliau jadi lemah. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Demikian pula Ibnu Hibban yang mengatakan ini dhaif ini. Kenapa? Karena pernah mencuri barang milik partnernya waktu haji. Maka lemah ini, kata Ibnu Hibban. Cuman ini ghairu maqbul, berita ini nggak bisa diterima. Sehingga tidak bisa Syahr bin Hausyab ini dianggap lemah. Begitu. Qala al-Hafidz Az-Zahabi wal ihtijaju bi mutarajjihun. Imam Hafidz Az-Zahabi, salah satu idola Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang sangat teliti dalam rijalul hadis. Beliau mengatakan bahwa menjadikan hadisnya Syahr bin Hausyab sebagai dalil itu lebih kuat itu. Qala Ibnu Hajar wa Syahr hasanul hadits wa in kana fihi ba'du dha'fin. Syahr bin Hausyab ini hadisnya bagus walaupun ada kelemahan. Begitu kata Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ada Al-Asqalani, ada Al-Haytami. Al-Asqalani pakar hadis, mazhabnya Syafi'i juga. Al-Haytami pakar fikih, jelas mazhab Syafi'i. Imam Al-Haytami pun ahli hadis juga, cuma lebih menonjol fikihnya. Nah, Ibnu Al-Asqalani ahli fikih juga, cuma lebih menonjol hadisnya. Beliau menulis kitab Fathul Bari. Wa qaluhu inna lailatal 27 min Rajab lam yasihha dalilun ala annaha lailatul Isra wal Mi'raj. Kemudian Syekh Suqardi mengatakan bahwa
Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa malam Isra Mi'raj itu tanggal 27. Enggak ketemu itu dalil sahih itu. Khairu musallam, enggak bisa diterima ini. Faqad rawiyat ba'du riwayat ala ma fiha min maqal. Telah disampaikan banyak riwayat. Walaupun itu sanadnya ada yang perlu ditinjau. Tadul ala anna fi hadhihi lailah, menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu pada malam 27 ini. Wa qad ba'dul muhaqqiqin min ahli siyar wa tawarikh, para peneliti dari karangan ahli sirah nabawiyah dan tarikh, annal Isra Mi'raj waqat lailatul 27 min Rajab. Sungguhnya Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Wa alaihi amalul ummah. Wa qala al-Kautsari, Imam Zaid al-Kautsari, mufti kerajaan khilafah Turki Utsmani, seorang yang sangat alim, berkata, walladzi rajahu Nawawi wa annaha lailatul 27 min syahr Rajab. Yang ditarjih oleh Imam Nawawi adalah Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Wa ilaihi dhahaba Ibnu al-Athir wa Rafi'i. Imam Ibnu al-Athir, Imam Rafi'i juga berpendapat begitu. Wa yara hadzal ra'ya man qala innaha qabla sanati al-hijrah ka Ibnu Qutaibah wa Ibnu Abdul Bar. Dan juga ada ulama-ulama yang berpendapat seperti ini. Yakni mereka mengatakan Isra Mi'raj itu 1,5 tahun sebelum hijrah. Seperti Imam Ibnu Qutaibah, Imam Ibnu Abdul Bar, dan al-hijrah kanat fi Rabiul Awal. Karena hijrah itu terjadi bulan Rabiul Awal, bukan Muharram ya. Bukan Muharram, Rabiul Awal terjadinya. Loh, kenapa kok enggak dijadikan Muharram aja? Loh, enggak. Sebelum hijrah itu 12 tahun tuh, 12 bulan itu sudah ada. Fasanatu qablaha min Safar ila Safar taraju'an wa sittatul ashhur qablaha min al-Muharram ila Sya'ban bit-taraji' aidan. Fatuqa imma thalath min akhir Rajab ghairu madhkurah tarakan lil kasri fi at-tarfaini wa 'ala dhalika amalul ummah. Nah, udah. Berarti kalau itu adalah 1,5 tahun, yakni bulan Rabiul Awal, ya, bulan Rabiul Awal, maknanya dari bulan Safar, tahun sebelumnya ke bulan Safar sebelum beliau hijrah, sebelum Rabiul Awal kan berarti dari Safar ke Safar, maka itu 1 tahun. Nah, kemudian 6 bulan sebelumnya adalah dihitung dari Muharram sampai Sya'ban. Sya'ban sampai Muharram. Ini kan hitungnya dibalik ini soalnya. Muharram mundur sampai Sya'ban gitu maksudnya. Muharram dimundur sampai Sya'ban, dari Sya'ban tahun sebelumnya sampai Muharram, berarti itu kan 6 bulan juga. Digenapkan. Nah, soalnya yang 3 hari Rajab itu enggak dihitung. Nah, berarti dari Sya'ban ke Muharram itu 6 bulan. Dari Safar ke Safar tahun berikutnya 1 tahun. Maknanya 1,5 tahun. Karena beliau berangkat tanggal 1 Rabiul Awal. Maka berarti udah pas. Yang mengatakan bahwa kejadian Isra Mi'raj itu 1,5 tahun, pas itu juga akhir bulan Rajab. Waqad rawa Muslimun an Utsman bin Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an sawm Rajab wa nahnu yawmin fi Rajab faqala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru hatta naqul la yasum. Imam Muslim, hadis sahih Muslim ini berikan dari Utsman bin Hakim al-Ansari berkata, aku bertanya pada Sa'id bin Jubair rahimahullah tentang puasa bulan Rajab. Waktu itu kami sedang di bulan Rajab. Maka dia, Sa'id bin Jubair mengatakan, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terbiasa puasa. Saking lamanya puasa sunat, kami bilang beliau enggak batalin, terus tiap hari puasa itu. Tapi terkadang pada bulan itu, bulan Rajab itu, beliau enggak puasa. Sampai kami bilang kayaknya full enggak puasa deh kayaknya. Gitu. Qala Imam Nawawi aqiba al-hadithi al-zahir anna murad Sa'id bin Jubair hadha al-istidlal annahu la nahya anhu wa la nadba fihi li'ainihi bal lahu hukmu baqi syuhur. Yang nampak dari jawaban Sa'id bin Jubair ini adalah
istidlal bahwa itu tidak ada larangan. Tidak sunat juga secara khusus pada bulan itu, tapi dia adalah seperti bulan-bulan yang lainnya. Walam yathbut fi syahr Rajab nahyun ala nadbun li'ainihi, dan tidak ada larangan, tidak ada perintah maupun larangan maupun perintah untuk puasa bulan Rajab saja khusus. Walakin asal shaumi mandubun ilaih, cuman hukum puasa sunat itu kan ya sunat, ada asalnya. Fi sunan Abi Daud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ila shaumi min al-ashhuril hurumi wa rajaba ahaduhuma wallahu wa rajabu ahaduhuma. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah mensunahkan puasa Ashhurul Hurum, dan salah satu Ashhurul Hurum adalah bulan Rajab. Wal hadits alladzi dzakarahu Nawawi huwa haditsul bahili alladzi taqaddama dzikruhu, wa qad dzakarahu Nawawi aidan fi kitabin Nafi' Riyadhus Shalihin, wa qad ilzama fihi alla yadhkura illa haditsan sahihan aw hasanan kama sar bidzalika fi muqaddamatihi, fal hadits sahih aw hasan indahu. Dan Imam Nawawi menyebutkan hadis Al-Bahili di atas tadi dalam Riyadhus Shalihin, sedangkan beliau di muqaddimah Riyadhus Shalihin mengatakan hadis yang ada dalam Riyadhus Shalihin ini sahih atau hasan saja, enggak ada yang dhaif. Jadi hadis tadi adalah hadis hasan. Wali Imam Al-Qastallani kalam Al-Qayyim fil mawdu'i faqala ba'da dzikrihi al-haditha li hadits Muslim wa Abi Dawud as-Sabiqaini wa hadha al-hadits ay hadits Abi Mujib al-Baihli wa in kana fi itirabun lianna ba'd rawa kama dzakarna wa ba'dhum 'an al-Mujib al-biha wa rabadu al-Mujib al-Bali 'an ammihi wa rawa Abu Dawud wa ghayruhu illa anna hadits sunan la yushaddadu fiha kama yushaddadu fi ghairiha. Ini kajian hadis ini. Hadis dari Abu Mujib al-Bahili yang di atas tadi, walaupun ada ittirab itu beda-beda, seolah-olah pelin-pelan, seolah-olah gitu. Ini berarti kadang dari sini, kadang dari sini, kadang dari sini. Sebagian riwayatnya seperti di atas, sebagian lagi dari Mujibah dari ayahnya dari pamannya, sebagian lagi dari Mujibah dari pamannya. Imam Abu Daud melihatkan hadis ini, hanya saja hadis-hadis sunnah itu tidak boleh kita terlalu keras dalam menyaring, karena ini hadis tentang sunnah. Beda kami syaddu fi ghairi hadis ahkam al-muta'alliq bil halal wal haram. Beda dengan hadis yang hubungannya dengan halal haram. Itu saringannya harus ketat. Ini sahih enggak ini? Benar enggak ini? Harus gitu. Waqad warada min hadis Abi Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaa an siyam Rajab. Akhraj Ibnu Majah qultu yahtamilu ayya nahyan makana minhu yuqad ala sami li ilmihi bi syadha fi ahwalihim wa ihtiyajihim ila qidal adaihim. Nah, ini pernah ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa bulan Rajab ini, kata beliau ada kemungkinan larangan itu adalah untuk menjaga ketahanan sahabat pada waktu itu, karena keadaannya yang sudah sangat meletihkan dan mereka harus berperang melawan musuh-musuh mereka, maka dilarang puasa pada bulan Rajab itu. Fanahu an siyami syafaqatan minhu alaihim, maka beliau larang puasa itu karena kasih sayang pada mereka. Itu kemungkinan pertama. Wa yuhtamilu anna an-nahya waqa'a an mutabil isyami ayyamihi kulliha. Yang dilarang itu puasa 1 bulan penuh. Lima fi minan tashbih bi siyamil fardhi. Sebab nanti khawatir serupa dengan puasa fardu 1 bulan penuh. Waqad sahha shaumuhu alaihi salam min kulli syahrin. Sedangkan kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah puasa 1 bulan penuh. Wa yahtamilu annahu nahahum an adatihim ta'zimahu fil jahiliyah. Mungkin juga Rasulullah melarang itu karena mereka biasa menganggapkan bulan Rajab di masa jahiliyah. Khawatir puasanya itu meneruskan kebiasaan lama menganggapkan bulan Rajab yang mereka kerjakan dari zaman jahiliyah. Makanya dilarang. Farada yu'rafum annahu wa in kana 'aziman lakin la yakhtassu bi hadhihi al-ibadah an ghairihi min ashhuril hurum. Bal ashhurul hurum kullaha mithluhu fi ta'zim.
untuk memberitahukan mereka para sahabat, walaupun bulan Rajab itu azim, tapi jangan dikhususkan dibanding bulan-bulan yang lainnya dengan ibadah puasa khusus. Itu jangan. So, Asyurul semuanya mulia. Wa ihtamalu, masih ada kemungkinan juga. Nah, itu makanya nggak bisa kita ambil hadis teksnya begini pasti begini, nggak bisa begitu. Masih banyak kemungkinan. Wa ihtamalu annal amra bisamil hurumi liman salu anis sami wa radda ba'dan nahi fayakun lahu nasikhan. Ada kemungkinan juga dulu memang pernah dilarang. Kemudian ada orang tanya lalu Rasulullah perintah, mungkin ini memansuh menghapuskan hukum yang dulu. Maka ringkasnya wa ma'a wujudil istidlal yastaqitu hukmul istidlal. Kalau banyak ihtimal begini maka enggak bisa dijadikan dalil. Wa yabqa ibadatu sami fi jumil azminah. Berarti minimal mubah puasa di sepanjang hari itu. Illa ma khassad dalil, kecuali yang ada dalil khusus melarang puasa yaumul syak, melarang puasa Syawal tanggal 1 Syawal atau puasa hari tasyrik sama Idul Adha misalnya. Nah, itu kan ada dalil khusus. Kalau ini enggak ada larangan ya berarti minimal mubah. Jangan dibilang bid'ah, apalagi haram. Itu maksudnya. Wa dhar min dzalika jawazu shaimi fi Rajab bi ghairi karahatin wa qad thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun yad'u syahran hatta yasuma minhu wa tabadahu shaumul itsnain wal khamis wa siyamul ayyamil bid ya salatu ayyamin kulli syahrin fi awwali wa fi awsat fi akhirih. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan satu bulan berlalu tanpa puasa di dalamnya. Karena puasa Senin Kamis, puasa ayyamul bid 3 hari. Ada puasa juga di awal, di tengah, di akhir. Wal haditsu madzakarna syahidatun fala wajha liman ankara shaum fi Rajab wallahu alam. Maka semua hadis-hadis yang kami sebutkan sudah cukup sebagai alasan dan dalil tentang kesalahan pendapat yang mengatakan bahwa puasa 27 Rajab itu adalah haram dan bid'ah. Enggak bisa itu. Maka kalau min ashabi sahabi shaum asy-syabi' al-20 min Rajab wa nisfu min Sya'ban wa ghairihima. Dan disebutkan juga bahwa di antara puasa yang disunahkan adalah 27 Rajab dan nisfu Sya'ban. Dah. Amal ittiramul ladzi nusqu as-sallani faqad ujiba anhu bi anna mujiba ar-rajih annaha imra'atun laysat rajulan. Nah, tentang mujibah ini siapa rawinya ini? Sudah dijelaskan bahwa itu perempuan, bukan laki-laki. Fabi Musnad Ahmad hadatsatni mujibah ajuzun min Bahilah. Nah, ini jelas ini. Seorang perempuan tua dari kabilah Bahilah. Dia menyampaikan hadis padaku. Waladul ikhtilafi man rafa'al hadis sawan kana abuha aw ammuha fa sahabiyun. Maka enggak ada masalah yang menyampaikan hadis ini langsung sarannya ke Nabi itu mau pamannya, mau bapaknya, enggak ada masalah. Kenapa? Karena sahabat. Qala Hafidz Hajar fi ikhtilafin fi mujibah ayat tabi'iyah an sahabiyah. Nah, ikhtilafnya itu mujibah ini tabi'iyah atau sahabat. Wa madama anna man rawa anha thiqatun wa huwa Abu Salil fatarfa'u jahalatu 'ainiha wa qadar al-Salil wa ita' Abi Salil anha. Dan tatkala orang yang meriwayatkan dari mujibah ini thiqah, yakni Abu Salil meriwayatkan dari mujibah dari bapaknya atau dari pamannya atau dibawa dan pamannya, maka udah mujibah ini bukan sosok asing. Dan Imam Qustulani sendiri punya menambahkan riwayat Abi Salil dari mujibah. Berarti nggak bisa dibilang ittirab lalu lemah, nggak bisa begitu. Nah, itu nanti kajian ilmu hadis itu. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina